Oke, cek suara kakak terdengar tidak? Halo, Adian, Kaila, dan Alia. Suara kakak terdengar? Cek, cek. Suara kakak terdengar nggak? Oh, lagi berhalangan hadir. Iya, lagi ada kendala di daerahnya. Oke, di sini sudah ada Adian, Kaila, Alia, dan Aldrich ya. Oke, berarti kita akan menunggu ini. Tadi yang sudah izin itu Kak Farhan. Oh iya, suara kakak terdengar kan ya? Iya, Oke, kalau sudah terdengar, baik. Share screen-nya gimana? Sudah muncul juga? Sudah ya? Kalau iya. kakak slideshow, misalkan seperti ini. Oke, wait. Oke, kakak buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, adik-adik. Apa kabar? Baik. Baik. Gimana? Sekarang izin memperkenalkan diri dulu ya. Kakak namanya adalah Ramanda Ditra Christian, biasanya disapa sama Kak Ditra. Jadi Aldrich, Aidian, Kayla, dan Alia bisa panggil Kak Ditra. Oke? Di hari ini kita di pertemuan Listen ke 8, 18 gitu ya. Ada yang mau ditanyain dulu terkait tentang kakak? Belum? Karena untuk tutor sebelumnya kakaknya berhalangan hadir gitu ya. Jadi hari ini untuk lisan ke-18 akan digantikan oleh kakak gitu. Oke, sebelum kita mulai pertemuan pada malam hari ini, kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, sudah siap belajar, teman-teman? Sudah siap? Oke, sudah ya? Ada pertanyaan dulu nggak? Belum? Oke, kalau belum, kakak akan mulai untuk kelasnya. Nanti santai aja, sama seperti kakak sebelumnya juga. Jadi kita akan berinteraksi mengenai pelajaran listen pada malam hari ini gitu ya. Di listen ke-18 ini kita akan belajar ini, melanjutkan sebelumnya. Nah, di sini ada Iwan dan Odd gitu ya. Oke, di dalamnya kita nanti akan belajar yang namanya ini. Ada pengulangan teknik perkalian, membagi bilangan bulat, terus nanti akan ada soal cerita. Terus juga nanti akan ada pengerjaan tugas di platform gitu ya untuk latihan soal seperti biasanya gitu. Nah, sekarang kayak Adian, suara saya sudah terdengar kembali. Udah. Udah ya. Oke. Nah, ini yang akan kita pelajari pada malam hari ini gitu ya. Ada penghitungan lisan di listen 18 gitu ya. Penghitungan secara lisan nanti kita akan lihat bagaimana soalnya gitu ya. Jadi, kita akan memecahkan masalah mengenai kelas dan juga nanti kita akan belajar di platform gitu ya. Multiplikasi dan pembagian angka gitu ya. Nah, contohnya adalah ini. Kita next. Kita akan menghitung 5. Di sini kan ada titik ya. Jadi kita punya perkalian. Atau perkalian dot 10. Jadi 5 dikalikan 10. Bagaimana cara mencarinya?
Kayla dan Alia mungkin boleh sambil on kamera juga ya, supaya lebih fokus. Berarti kalau 5 kali 10 bagaimana? Saat mengalihkan angka apapun dengan angka 10 gitu ya, adik-adik itu harus nambahin satu angka nol ke angka di sebelah kanan. Dan saat mengalihkan 10 dengan angka apapun, teman-teman juga harus menambahkan satu angka nol ke angka di sebelah kanan gitu ya. Jadi misalkan di sini ada soalnya 5 dikalikan 10. Berarti untuk 5 dikalikan 10 bagaimana cara pemecahan masalahnya? Ada yang tahu cara pemecahan masalahnya? Kalikan. Oke, cara cepatnya gimana untuk perkalian ini? Berarti 5 dikalikan 5 dikalikan 5 kalikan 5 sebanyak 5 dikali 10 berarti kan penjumlahan berulang ya nama lainnya. Ya nggak teman-teman? Betul. Betul lah cari, betul. Oke. Ini akan sama dengan perkalian berulang. Nah, kita akan menambahkan 0 di sebelah kanan gitu ya. Pakai iris dulu. Akan menambahkan 0 di sebelah kanan. Lalu apa? Berikutnya, di sini kan kita sudah menambahkan angka 0 nih di sebelah kanan. Tadi sesuai triknya. Jadi langkah Wah. pertama itu menambahkan angka 0, terus depannya tinggal kita tambahkan angka 5. Jadi hasilnya 50. Di mana 5 kali 10 ini penjabaran dari mana teman-teman? Ya, Itu adalah betul. 5 Dua lagi. dikalikan 10. Berarti 5-nya ada sebanyak 10. Berarti 5 ditambah 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 Enggak, 5 ini sampai 10. Satu. udah, waktu. Mau. Oke, berarti ini nanti hasilnya akan menjadi 50. Seperti ini, apakah dapat dipahami? Bisa tidak? Ya. Bisa ya. Kalau untuk yang 10 dikali 9 juga sama. Kita harus menambahkan angka 0 dulu di sebelah kanan. Karena kan, nah selanjutnya setelah kita menambahkan angka 0 di belakang, kita tinggal mengalihkan 9 dikalikan 1. Gitu. Nah, itu hasilnya akan 90. Bentuk penjabaran panjangnya sama. Berarti penjumlahan berulang 10 Apa sih? sebanyak 9 kali. Seperti Orang itu itu. diperhatiin. 10, 10, Enggak tadi 10, makin uang. 10. Oke. That's defense. Jadi udah berapa di 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Nah, ini juga sama. Bisa nggak, Pak, ditulis hal lain? Bisa. Cara nulis lainnya kita juga bisa, perkalian itu kan penjumlahan berulang. Jadi adik-adik atau teman-teman nanti bisa juga pakainya 9. Berarti kalau 9, 9-nya sebanyak 10 kali gitu ya. Jadi bisa juga 9, ini juga nanti akan hasilnya sama. Ini hasilnya 90, yang ini juga demikian. Nanti akan 90 gitu. Tapi 9-nya sebanyak 10 kali gitu. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini juga kita akan mendapatkan 90. Tapi cara cepatnya, tinggal tambahin 0 di sebelah kanan, lalu kalikan angka 9 dan 1. Sama halnya dengan yang ini. Satunya kita kalikan dengan 5, hasilnya adalah 5, dan 0-nya ada di sebelah kanan. Jadi dapatnya 50. Bisa? Bisa ya? Nah, caranya untuk mengingat biar lebih cepat untuk bilangan bulat dengan satu digit itu bagaimana sih caranya? Itu kita lihat untuk next soalnya. Nah, ini. Saat mengalihkan angka apapun dengan 10, teman-teman itu harus nambahin angka 0 ke angka di sebelah kanan. Tapi kalau 10 dengan angka apapun, harus menambahkan angka 0 ke angka di sebelah kanannya. Contohnya tadi, kalau untuk yang atas itu ada di contoh 1, dan kalau yang ini itu ada di contoh yang kedua. Bisa dipahami? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Belum?
Oke, kita next ya. Nah, sekarang mengalihkan bilangan bulat menjadi bilangan satu angka. Caranya gimana? Seperti sebelumnya. Dalam hal perkalian, kita tahu dia merupakan penjumlahan berulang. Berarti 20 kali 4 itu bisa kita tuliskan sebagai 20 ditambah 20 ditambah 20 ditambah 20. Ayo teman-teman, jawab hasilnya berapa? 20 tambah 20 tambah 20. Hasilnya berapa ini? Hasilnya berapa? Ayo, Adian, Kayla, Aldris, dan Alea. Berapa hasilnya? 80. 80. Atau bentuk lainnya itu bisa kita buat seperti apa? Kita sama aja ada 20 sebanyak 4 kali. Berarti apa? Kita akan ambil 20-an sebanyak 4 kali. Jadi kan ini 20, 20, 20, 20. Nah ini kan totalnya itu nanti akan sebanyak 4 kali. Gitu kan ya? Nah, ini itu akan sama dengan apa? Kita bisa buat sebagai 20-an ditambah 20-an ditambah 20-an ditambah 20-an. Yang artinya ini akan menjadi berapa? 8 kali puluhan. Gitu kan ya? Karena 20, 20-an, 20-an. Berarti kan 8 puluhan. Oke. 20-an dikalikan sebanyak 4. Berarti 8 puluhan. Sehingga hasilnya 80. Sampai sini bisa dimengerti? Bisa ya untuk perkalian. Nah, ini adalah penjabarannya. Jadi 20 itu bisa kita tuliskan sebagai 20 atau 20-an, 20-an, 20-an sebanyak 4 kali, atau bisa kita tuliskan sebagai yang ini, yang tadi kakak tuliskan, 20 dikalikan 4, sehingga hasilnya nanti 80-an, dan kita akan mendapatkan hasilnya 80. Oke, sampai sini apakah bisa dimengerti? Ada pertanyaan terlebih dahulu? Belum? Paham? Alea dan Adian Kaila? Oke, kita lanjut ya. Next. Nah, di sini mengalihkan bilangan bulat menjadi satu angka. 20 dikali 4 itu sama dengan 80. Untuk mengalihkan bilangan bulat dengan bilangan satu angka, adik-adik perlu mengalihkannya, mengabaikan angka 0 lalu menambahkan 0 ke angka yang dihasilkan. Jadi, seperti tadi, 0-nya kita taruh di sebelah kanan, ini posisinya, terus kita kalikan, 2 dikalikan 4, di mana 2 kali 4 itu hasilnya adalah 8, sehingga kita memperoleh 80. Bisa dipahami? Saya. Oke, sekarang ada 30 dikali 3. Berarti bagaimana? Kalau 30 dikali 3. Untuk mengalihkannya, kita punya 30 dikalikan 3. Berarti 3-nya kita kalikan 3, 0-nya kita tulis di kanan dulu kan ya? 0 kita tulis di sebelah kanan, lalu 3 dikali 3, hasilnya berapa? 90. 10. Oke, berarti ini hasilnya adalah 9. Kita akan memperoleh 90. Benar. Selanjutnya, terus kalau untuk soal berikutnya, nih ya, langkah pertama, 3 kalikan 3. Terus apa yang kita dapatkan? 9. Hasilnya jadi 90. Yang ini, yang agak coret ini. Nah, sekarang coba yang ini. 2 dikalikan 20. Bagaimana hasilnya jika 2 dikalikan 20? Berarti, pertama, kita kalikan 2 dengan 2. 2 dengan 2 hasilnya berapa? 4. Terus kita akan memperoleh. Oke, betul ya, 4. Terus kita
tambahkan angka 0 di sebelah kanan. Jadi kita akan memperoleh nilainya adalah 40. Oke, next. Sekarang yang 20 dikalikan 5. Berarti gimana? Kita kalikan 2 dikalikan 5. Berapa 2 kali 5? Ayo, 2 kali 5 berapa? 2-nya 5 kali. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Jadi berapa? Ayo, berapa? Hasilnya adalah 10 ya. Terus kita akan tambahkan 0 di belakangnya. Berarti kita akan mendapatkan nilainya adalah 100. Gitu ya. Jadi 20 dikali 5 itu bisa kita jabarkan sebagai 2 dikalikan 5 itu adalah 10, lalu kita tambahkan 0 ya. Jadi kita dapat nilainya adalah 100. Oke? Hikam bisa dipahami juga nggak dengan Hikam? Alia, Adrits, Kaila, dan Adian. Bisa dipahami? Bisa ya? Ada pertanyaan dulu? Belum? Oke. Kalau belum, kita next ya. Sekarang, kalau tadi kita sudah belajar yang namanya perkalian, kita akan belajar juga yang namanya pembagian. Kalau membagi bilangan bulat dengan bilangan satu digit, teman-teman atau adik-adik nantinya itu perlu melakukan pembagian. Jadi abaikan angka 0 lalu nambahin 0 ke angka yang dihasilkan. Sebagai contoh, yang contoh pertama itu adalah 80 dibagi 4. Oke, kalau 80 dibagi 4, berarti caranya bagaimana? Kita akan memperoleh ini, 80-an dibagi 4. Berarti 8 dibagi 4 itu adalah 2, berarti puluhannya tetap, berarti hasilnya akan menjadi 20. Jadi, untuk membagi bilangan bulat dengan bilangan satu angka, teman-teman perlu melakukan pembagian dulu. Mengabaikan angka nolnya, lalu menambahkan 0 ke bilangan yang dihasilkan. Jadi kita fokusnya yang berwarna biru ini. 8 dibagi 4. Asumsinya, salah satu dari teman-teman punya permen 8, tapi mau dibagi ke 4 teman lainnya. Jadi masing-masing teman itu akan mendapatkan 2 buah permen. Oke? Gimana? Bisa dipahami? Bisa ya? Next atau belum? Next ya. Nah, sekarang kita akan coba 60 dibagi 2. Berarti caranya gimana? 6 kita bagi dengan 2 dulu kan ya langkahnya. 6 kita bagi dengan 2. Berarti hasilnya adalah 3. Punya 6 permen dibagi kedua teman. Masing-masing dapat 3. Oke, kita tuliskan 3. Nolnya itu bisa kita tulis 0 di belakangnya. Atau kalau mau ditulis bentuk penjabaran panjang seperti yang di awal tadi, itu kita bisa buat seperti ini. 60-an dibagi 2. Berarti 30-an. Sehingga hasilnya 30. Nah, percaya nggak dengan jawaban ini? Mari kita cek jawabannya ya. Nah, pertama, bagi 6 dengan 2. Apa yang akan kita dapatkan? Itu adalah 3 hasilnya. Setelah itu, kita akan tambahkan angka 0 di sebelah kanan. Jadi kita akan memperoleh nilainya itu adalah 30. 60 dibagi 2 itu adalah 30. Oke, bisa dipahami sama teman-teman? Aldrich, Hikam, Adian, Alia, dan Kayla? Paham? Paham ya? Jadi untuk pembagian, kita fokus untuk angka depannya, kita bagi, nolnya kita abaikan. Nanti kita tambahkan di sebelah kanan, sehingga kita akan menghasilkan 30. Begitu. Lanjut ya.
ada contoh lagi nih. Sekarang 40 dibagi 4. Ayo, kita coba yuk. 40 yang ini dibagi 4. Berarti bagaimana caranya? Caranya adalah 4 puluhan dibagi dengan 4. 4 dibagi 4 berapa? 1. Berarti kita akan mendapatkan 1 puluhan atau nilainya adalah 10. Kita lihat pembuktiannya. Pertama, bagi 4 dengan 4. Kita akan memperoleh nilai 1. Oke. Sekarang tambahkan angka 0 di sebelah kanan. Berarti kita akan memperoleh nilainya itu adalah 10. Mari kita cek. Benar ya? Jawabannya itu adalah 10. Oke? Bisa? Ada pertanyaan dulu nggak? Ayo, boleh ngajuin pertanyaan nggak apa-apa. Sama kakak santai aja. Sama aja kok sama kayak kakak sebelumnya. Sebelumnya sama kak siapa belajarnya? Farhan. Kak Farhan ya? Ya, Oke. Tapi di sini ada siswa peserta juga ya yang namanya Farhan. Kebetulan sama ya? iya. Iya, oke. Nah, doakan ya semoga Kak Farhan segera eh, ini kendala di daerahnya selesai. Jadi biar listen berikutnya bisa ketemu Kak Farhan kembali. Oke? Sekarang contoh yang terakhir nih. Untuk yang pembagian, kita punya 100 dibagi 2. Berarti ini akan sama dengan apa? 10. Kakak tulis di tempat lain biar nggak nabrak deh. Ini kakak salin ulang. N-nya di sini. 100 dibagi 2. Berarti 10 puluhan dibagi dengan 2. Sekarang kita kerjakan. 10 dibagi 2. Itu adalah 5. Berarti 50 puluhan. Atau hasilnya adalah 50. Caranya sama. Bagi 10 dengan 2. Apa yang kita dapatkan? 5. Setelah itu, kita tambahkan 0 di kanan. Maka kita akan memperoleh 50. Oke, kita contoh perkalian dan pembagiannya sudah. Gimana? Bisa dengan contoh-contohnya? Mudah bukan? Sudah ya? Mudah kan? Oke, ada pertanyaan dulu atau belum? Boleh sambil dicatat ya teman-teman. Nah, di sini nanti teman-teman udah buka platform belum? Udah. Udah ya. Nah, di platform nanti itu kan akan ada ini ya, akan ada course seperti biasa gitu ya. Nah, yang itu coba teman-teman buka, sudah buka platform. Oke, di sini yang tadi sudah login, platform udah lumayan oke, good. Nah, kakak buka dulu. Oke, di sini kita akan ada yang namanya aritmetika awal. Nah, sebentar, kakak buka. Udah buka platform semuanya belum? Ini kakak tunjukkan untuk platformnya. Kakak tunjukkan bagian yang ini. Oke, sudah muncul di adik-adik dan teman-teman? Sudah ya? Nah, ayo, sudah atau belum? Sudah. Sudah ya? Nanti buka listen ke 18. Di listen 18, nih, yang bisa kita kerjakan pada malam hari ini, itu ada aritmetika awal. Nah, di sini kita akan coba ya. Nah, ini ada soalnya. Perkalian dan juga pembagian. Oke, di sini teman-teman mau coba dulu. Sudah siap belum? Ayo, gimana? Sudah buka semuanya? Adian, Alia, Kaila, Ikam?
Belum. Dan Aldrich belum ya? Ah, Oke, kalau sama Kak Farhan biasanya langsung ngerjain soal nggak setelah contoh? Gimana? Biasanya? Biasanya gimana, Kayla? Lanjut materi aja dulu aja kalau gitu ya. Nah, nanti, oke nih ada di chat. Lupa. Oh, ya udah nggak apa-apa. Nanti teman-teman bisa cobain untuk task satu yang ini gitu ya. 3.18 yang bagian ini itu nanti bisa dicobain gitu ya. Oke, kakak kembalikan ke slide dulu. Ini udah muncul kembali kan ya slide-nya. Nah, di dalam slide ini kita akan melanjutkan dari yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, di sini nanti teman-teman bisa mencoba soal secara mandiri di platform untuk nyobain. Tadi ada 3 soal dengan banyak sekali pertanyaan. Nah, nanti coba dijawab. Nanti kalau mengalami kesulitan, bisa diajukan ke Kak Ditra gitu ya, untuk membantu mengerjakannya seperti apa untuk pembahasannya. Oke, kita akan melanjutkan dulu ke topik pembahasan berikutnya gitu ya. Di topik pembahasan berikutnya itu kita akan pengaplikasian, multiplikasi pembagian dalam kejadian gitu ya, yang ada di lingkungan sekitar. Nah, ini. Kita tadi kan sudah klik yang bagian ini untuk bekerja. Ini bagian 3.18 untuk yang aritmetika. Itu ada 3 soal di tak 1. Gitu ya. Nah, nanti ini bisa dicobain. Oke, sekarang di sini akan ada soal cerita baru. Di sini kakak akan bantu bacakan soalnya. Untuk mendekorasi aula, gitu ya, pertemuan di sekolah untuk tahun baru itu diperlukan 10 pohon Natal berada digantung berjajar di dinding. 10 pohon Natal berada digantung berjajar di dinding. Oke, di antara setiap 2 pohon Natal, mereka menggantungkan 9 bola Natal. Berapa banyak bola Natal yang digunakan untuk menghiasi dinding ini? Nah, kita akan tunjukkan dulu nih benda-bendanya atau simbolannya itu akan kita susun. Pertama, kita akan menunjukkan 4 pohon Natalnya terlebih dahulu, gitu ya. Nih. Nah, untuk mendekorasi aula pertemuan, 10 pohon Natal berada digantung berjejer di dinding. Oke, ada 10. Di antara setiap 2 pohon Natal, mereka menggantungkan 9 bola pohon Natal. Bagaimana penataan barang-barang penghias ruangan? Bentuknya adalah contohnya seperti ini. Ada pohon ke-1, ada pohon kedua, ada pohon ketiga, ada pohon keempat. Nah, benda tersebut tentunya akan banyak dan sulit untuk diperlihatkan. Maka kita akan membuat diagramnya yang sesuai dengan soalnya. Jadi kita akan membuat yang namanya itu pemisalan dari soal cerita. Pemisalannya gimana? Misalkan, kakak punya pohon Natal. Kakak define atau definisikan sebagai P. Makanya tadi ini ada P1, ada P2, ada P3, dan ada P4. Lalu untuk bola, di sini kakak akan definisikan sebagai B. Gitu ya. Selanjutnya, apa yang akan pertama kali teman-teman gantung di dinding? Kalau kakak tanya seperti itu, gimana? Yang pertama-tama akan ditaruh di dinding. Pohon, pohon, nah, Pohon Natal. pohon Natalnya kan? Pohon Natal peradanya. Gitu kan ya? Nah, pertama kita akan menggantung pohon Natalnya. Terus, kalau ditanya lagi, berapa banyak pohon Natalnya?
Jawabannya berapa? Ada 10. Kan tadi di soal ada ya? Ada 10 pohon Natal. Nah, tunjukkan pohon Natal pada diagram dengan 10 huruf T gitu. Nah, misalkan nanti kakak akan buat garis nih. Pohon 1, pohon 2, pohon 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setelah itu, kalau sudah mendapatkan pohonnya dari pohon 1 sampai pohon 10, apa yang akan digantung di dinding setelah pohon? Jadi yang di tengah-tengah ini isinya apa? Ada? Ada apa? Bola. Ada bola. Bola Bola. yang digantung gitu ya. Jadi kita sudah buat, kita akan munculkan bola. Jadi di tengah-tengahnya ini nanti akan ada bola yang digantung. Oke. Kemudian mereka menggantungkan bungkusan bola pada pohon Natal. Bagaimana kumpulan bola yang digantung? Berarti gimana? Di sebelah sini ada 9 bola, ini ada 9 bola, 9 bola, 9 bola, dan juga 9 bola. Karena kan setiap di antara dua pohon itu ada 9 bola pohon Natal. Gitu kan ya? Artinya setiap di tengah-tengahnya ini terisi 9 bola. Nah, sekarang kita kan udah nempatin nih 9B gitu ya. Nah, setiap ini kita tambahkan 9B. Oke, nih kakak udah tuliskan ulang nih 9B, 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 dan seterusnya gitu ya. Artinya apa? Yang digantung bolanya dalam 9 spasi. Ada 9 ikat gitu ya. Jadi di tengah-tengah sini juga ada bolanya. Oke? Oke ya. Sepakat? Di sini ada 9 bola yang digantung. Nah, artinya berapa banyak balon yang digunakan untuk dekorasi? Banyaknya balon yang digunakan untuk dekorasi itu adalah 9 dikalikan 9. Berarti caranya gimana kalau 9 kali 9? Caranya, teman-teman bisa menggunakan jari. Jari kiri dan kanan. Misalkan ini kakak sebutnya sebagai 6, 7, 8, 9. Dan untuk yang kanan sama. 6, 7, 8, 9. Oke, yang dilipat itu adalah puluhan. Yang puluhan itu kita jumlahkan. Berarti 4 ditambah 4 itu adalah 8. Karena dia puluhan berarti 80. Lalu yang berdiri gimana, Kak? 1 kali 1. Jadi yang berdiri dikalikan, yang dilipat dijumlahkan. Oke, sampai sini teman-teman bingung nggak untuk perkalian menggunakan trik ini pakai jari? Jadi yang dilipat itu puluhan. Kan yang dilipat ada 8 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8. Berarti kan ada 8. Nah, yang berdirinya, itu nanti teman-teman pakai triknya tinggal dikalikan. 1 kali 1. Berarti nanti dapatnya 81. Gitu. Nah, ini nanti kita akan memperoleh nilainya itu adalah 81. Mau trik lain nggak? Penasaran nggak sama trik lainnya? Pakai jari. Ada. Contohnya misalkan 8 dikalikan 7. Berarti 8-nya kita tutup. 6, 7, 8. 8 kan? Kalau yang kanan berarti 7. 6, 7. Oke. Yang dilipat berapa teman-teman totalnya? Yang kakak lipat totalnya berapa? 5. 5. Berarti 50 ya. Karena yang dilipat itu nilainya adalah puluhan. Terus yang berdiri ada berapa? 5. 5. Yang berdiri ada 5. Kanan 3, kiri 2. Berarti 3 dikalikan 2 berapa? 6. 6. Berarti 50 tambah 6 hasilnya 56.
56. Artinya 8 dikali 7 hasilnya adalah 56. Oke? Bisa nggak sama trik pakai jari untuk perkalian di atas 6? Bisa? Bisa ya? Oke. Bingung kalau pakai jari kalian. Wah, Ada yang bingung pakai jari ya? Kalau bingung nggak apa-apa, nanti bisa pakai yang tadi, penjumlahan berulang itu juga boleh ya. Oke. Kalau penjumlahan berulang, 9 kali 9 berarti bisa dijabarkan sebagai apa? Berarti 9-nya ada sebanyak 9 kali gitu ya. Oke, 9, 9, 9, 9. Dan terakhir adalah 9. Ini juga hasilnya adalah 81. Gitu akan sama. Sampai di sini ada pertanyaan? Gimana? Belum? Aldrich, Hikam, Adian, Alea, dan Kayla bisa dipahami? bisa. Bisa ya? Oke, kalau bisa, kita akan next ke soal berikutnya. Nih ya, jawabannya benar. Yang tadi kakak contohkan 81 bola. Seutas tali ada panjangnya 42 cm. Nih, bayangin ada tali panjangnya 42 cm. Lalu dipotong 6 kali dan menghasilkan potongan dengan ukuran yang sama besar. Berapa panjangan potongan tali yang dihasilkan? Berarti langkah utamanya itu bagaimana? Tali tersebut akan dipotong di 6 tempat. Berarti kan kalau kakak coret misalkan di sini gitu ya. Kakak punya tali sepanjang 42. Ini dari 0 sampai 42. Kakak bagi, potong jadi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kepanjangan yang belakang. Bisa dihapus sebentar. Oke, kakak tulis ulang. Ini, kita tarik. Ini ya. Nah, kan sampai 42. Oke, karena dibagi 6, berarti kita akan mendapatkan berapa potongan? Ada potongan 1, potongan 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita dapat 7 bagian dari potongan 1, potongan 2, potongan 3, potongan 4, potongan 5, 6, dan terakhir itu adalah potongan 7. Apakah potongan pita ini sama? Ya, karena tadi dalam soal itu dibuatnya sama besar. Di sini kan dikatakan dia sama besar. Berarti mereka sama saja, gitu ya. Terus, gimana caranya teman-teman menemukan panjang salah satu bagiannya? Dengan cara konsep pembagian. Ada 42 cm dibagi menjadi 7 bagian. Oke, caranya bagaimana? Untuk 42 dibagi 7. Berarti gimana? Bisa menggunakan cara yang ini. 42 dibagi 7. Caranya kita bagi masing-masingnya nilainya berapa? Untuk 42 dibagi 7. Cara ada yang belum? Belum ya? Jadi kalau dibagi 7 itu berarti sama aja. Ketika dipotong 6 kali, itu jumlah potongannya kan 6 plus 1, berarti 7. Berarti panjang setiap potongan itu sama aja. Dia pembagi dari si ininya, 6, 6 buahnya. Berarti 42 dibagi 7 itu sama dengan 6. Diperolehnya dari mana? Tadi kan kita punya yang namanya jumlah potongan. Nah, jumlah potongannya itu adalah, kan kita tadi membaginya 6, ya kan? Dibagi 6, terus di sisanya ada 1. Nih, kita 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlah kita potong 6, tapi jumlah dari potongan yang kita bagi itu, kita melebihkan 1. Berarti kita akan menghasilkan 7. Maka,
panjang setiap potongan, panjang setiap potongan itu bisa didefinisikan seperti ini. 42 dibagi 7 itu sama dengan 6. Begitu. Bisa? Sampai sini dimengerti? Gimana? Ada pertanyaan dulu? Nih ya. Tadi kan kita bagi 6. 1, 2, 3, Hmm. Hmm. 5, 6. Nah, bagian. Oke, bisa? Paham? Paham nggak? Sampai sini apakah ada pertanyaan dulu? Belum ya? Belum. Oke. Kalau belum, kita lanjutkan ya. Ada taks 3 nih. Tulis bilangan dua angka terkecil yang bilangan puluhannya lebih besar dari 2 dari bilangan satuannya. Terus yang kedua langkahnya adalah tulislah bilangan dua angka terkecil yang bilangan puluhannya 2 kali satuannya. Jadi bilangan ini ada 2 syarat. Yang pertama, kita akan cari bilangan 2 digit yang jumlah puluhannya 2 lebih besar dari jumlah angka satuannya. Berarti kita itu punya ada dua digit nih. Ada digit yang pertama, ini disebutnya sebagai satuan, dan ini yang warna hijau itu disebutnya puluhan. Ada 2 kondisi kan? Nah, pertama, kita cari bilangan yang memenuhi syaratnya yang pertama dulu. Kita akan mencari semua bilangan 2 digit yang jumlah puluhannya 2 lebih besar dari jumlah satuannya. Berapakah jumlah puluhannya? Jumlah puluhannya itu harus lebih banyak 2 dari banyaknya satuan. Nah, kita urutkan yang ada. Berarti tari terkecil itu adalah 0. Kita cobain. Terus, untuk yang berikutnya ditambah 2. Karena kan puluhan lebih banyak 2 dari satuan. Jadi kalau yang paling terkecil tadi satuannya 0 di belakang, terus kita tambahkan dengan 2. Nanti hasilnya akan 2. Berarti kita akan mendapatkan digitnya itu 20. Dapat nih nomornya 20. Terus bilangan berikutnya katanya apa? Yang jumlah satuannya 1. Berarti kalau jumlah satuannya 1, itu artinya apa? Satu. Kita tulis satuannya 1. Gitu kan ya? Satuannya 1, kita akan menemukan puluhannya. 2 dari banyaknya satuan. Berarti 2 ditambah 1. Hasilnya adalah 3. Berarti kita akan mendapatkan angka keduanya itu adalah 31. Nah, dapat nih kita 20 dan 31. Akankah angka berikutnya bakal lebih besar dari 31? Kira-kira ya atau tidak? Ya. Ya, karena kenapa? Ketika angka berikutnya memilih lebih banyak 1, berarti kan kita akan mendapatkan apa? Akan lebih besar lagi kan? Misalkan kakak angka belakangnya satuannya di sini ada 2. Berarti kan puluhannya itu adalah 2 ditambah 2. Berarti adalah 4. Berarti kita akan memperoleh angka 42. Nah, makin besar. Karena makin besar, kita baca lagi syarat pertamanya. 2 angka terkecil. Di sini kan terkecil nih. Berarti kita keep yang nomor 20. Karena semakin besar lagi, dia akan semakin besar angkanya. Nah, jadi kita syarat pertama dapat angkanya adalah 20. Coba, kita sekarang cek untuk syarat pernyataan yang kedua. Tulislah bilangan 2 angka terkecil yang banyaknya puluhannya adalah 2 kali banyaknya
satuan. Berarti, berapakah jumlah puluhannya? Kayak gitu kan. Jadi nggak cuman tentang jumlah unitnya aja, tapi berapa jumlah puluhannya. Banyaknya puluhan sama dengan 2 kali banyaknya satuan. Berarti 2, bisa kakak tulis 2 dikali satuan. Nah, kita cek satuan yang memungkinkan, tapi yang terkecil. Misalkan kita mulai dari satuan terkecilnya itu adalah 1. Berarti puluhannya 2 kali 1 sama dengan 2. Itu kan ya? Nah, kita akan mendapatkan jadinya 21. Kalau kakak masukkan satuannya 2, kalau satuannya 2, berarti puluhannya 2 dikali 2, berapa? 2 kali 2. 4. Oke, berarti kita akan mendapatkan 42. Oke, kita cek ya. Betul ya, 42. Nah, kalau angka berikutnya pasti lebih besar atau tidak? Kalau kakak di sini misalkan punya satuannya itu adalah 3, berarti puluhannya berapa? Puluhannya 3 kali 2. Berapa? 6. Berarti kita akan mendapatkan 63. Nah, akankah angka berikutnya lebih besar dari 42? Jawabannya adalah ya, dia lebih besar karena angka berikutnya akan lebih banyak 1 dan lebih banyak puluhan. Kita akan mendapatkan nilainya 63. Karena kita ambil angka terkecil, berarti kita ambil yang paling kecil, yaitu adalah 21, gitu ya. Oke, setelah itu, karena kita sudah mendapatkan angkanya, yang untuk pernyataan 2 itu kita dapat angkanya 21 paling terkecil. Sedangkan untuk kasus yang tadi, yang ini, pernyataan pertama kita dapatnya angkanya adalah 20. Sampai sini bisa dipahami? Bisa? Bisa ya? Oke. Ada pertanyaan dulu? Belum? Oke, kalau belum, kita akan lanjutkan ya. Nah, kita lanjutkan dulu untuk bahan berikutnya. Ini, resep untuk menambahkan 3 kilogram stroberi untuk setiap 2 kilogram gula pasir. Jika tersedia 6 kilogram gula pasir, berapa kilogram stroberi yang diperlukan untuk membuat selai? Nah, ini ada keterkaitan hubungannya dengan perbandingan, gitu ya. Perbandingan berarti kita nanti bisa pakai perkalian dan pembagian untuk mengoperasikannya. Oke, langkah pertama yang perlu adik-adik lakukan itu adalah ini. Buat batch atau bagian untuk selai, stroberi, dan gula. Di sini kan untuk 3 kilogram stroberi, berarti kan 3 kilogram, butuh 2 kilogram. Nah, sedangkan berapa kilogram stroberi yang dibutuhkan untuk membuat, berapa tadi? 6 kilogram gula, gitu kan ya? Nah, ini kan tadi selainya dapat 1 porsi ya. Oke, berarti yang akan ditanya ini. Nah, kita cari caranya. Kita punya 1 porsi 3 kilogram dan 2 kilogram. Itu untuk 1 porsinya. 1 porsi butuh 3 kilo stroberi dan 2 kilo gula. Nah, sekarang karena kita mau cari jumlah stroberi, yang kita lakukan perbandingan itu adalah selai dan gula. Perbandingan selai dan gula berarti kita akan memperoleh ini. Untuk 1 porsi selai membutuhkan 2 kilo, berarti ketika 6 kilogram kita akan mendapatkan caranya 6 dibagi 2. Atau kalau kakak bentuk oret-oretannya gini, 1 per tanda tanya yang ditanyakan itu sama dengan 2/6. Berarti bisa kita kalikan 1 kali 6 sama dengan 2 dikalikan tanda tanya. Berarti
6 sama dengan 2. Yang ditanyakan, berarti yang ditanyakan itu adalah 6 dibagi 2. Berarti selainya itu adalah 6 dibagi 2. Sama dengan 3. Oke, kita dapat selainya 3. Nah, benar nih. Selanjutnya, untuk menghitung jumlah stroberi, itu bisa menggunakan perbandingan yang sama. Berarti 1/3 sama dengan 3 per, misalkan ini yang warna biru, kakak misalkan sebagai X gitu ya. X. Berarti 1 dikalikan X sama dengan 3 dikalikan 3. Berarti X sama dengan 9. Gitu ya. Jadi kita akan mendapatkan nilainya adalah 9. Lalu kita akan mengambil 9 kilogram stroberi untuk memenuhi 3 porsi beserta 6 kilogram gula. Gitu. Oke, sip. Bisa dipahami? Kalau kakak salin dalam bentuk yang awal tadi, di sini, nih, berarti nanti jawaban yang di sini itu adalah 9. Ya, ini 9 kilogram. Dan yang di sini jadinya 3 porsi. Oke. Ini apakah bisa dipahami? Bagaimana teman-teman? Bisa? Saya ada pertanyaan dari siapapun, Aldrich, Hikam, Adian, Alea, dan Kayla. Belum? Ada. Oke. Kalau belum ada, kita next dulu. Wait, ini ya. Nah, di sini kita akan melakukan pekerjaan di platform kembali, gitu ya. Nanti ada task 3.18 untuk yang section 2. Itu nanti teman-teman bisa kerjain soalnya juga sebagai bahan latihan, gitu ya. Ada tugas. Nah, kita akan jeda sebentar sebelum kita lanjutkan pelajarannya. Kakak akan tunjukkan platformnya juga. Jadi, di sini kakak akan kembalikan ke platform yang ini. Nah, share screen-nya akan kakak ulangi. Oke, udah muncul ya? Ini kan. Nah, nanti untuk yang 3.18 task 2, yang ini bentuknya. Nah, di sini katanya nih, saya tidak sabar untuk belajar sebanyak mungkin tentang profesi lain, kata Ot dan Iwan. Nah, terus katanya, saya juga tertarik. Oke, nanti tinggal next. Di sini ada kelas master konstruksi dan matematika. Di sini ada kerajinan tangan, memasak, dan lain sebagainya. Nah, nanti di sini akan ada soal, gitu ya. Untuk kelas master matematika, kartu dengan angka 2 digit disiapkan. Awalnya hanya angka puluhan yang tertulis di kartu. Nah, teman-teman perlu membuat bilangan yang jumlah satuannya 2 kali lebih besar dari jumlah puluhan. Pilihlah kartu di mana Anda dapat menulis angka-angka berikut gitu. Nah, nanti sampai ada 14 soal, next, 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 dan seterusnya. Oke, nanti bisa dicobain sama teman-teman gitu ya. Nanti biar setelah, nah, kalau sudah selesai nanti akan ada komik lagi nih. Katanya gimana? Aku juga menyukainya. Semua profesi sangat berbeda, tetapi masing-masing profesi penting dengan caranya sendiri. Oh, itu sangat menarik, katanya gitu. Jadi nanti Ikam, Adian, Alea, Kayla, Aldrich, dan yang lain nanti buka platformnya ya, dikerjakan tugasnya. Oke? Bisa dimengerti?
Nanti teman-teman kalau nggak punya waktu untuk menyelesaikan tugas semuanya, ada 1 atau 2 menit sebelum pekerjaan di platform berakhir itu bisa melanjutkan ke tugas terakhir di lingkaran kecil terakhir di platform. Dan nanti tinggal membaca caranya cerita dengan agen khusus. Oke? Nanti kerjakan secara mandiri nomor 1 sampai 12 yang tadi, gitu ya. Sudah pada buka platformnya belum? Bisa nggak buka platformnya? Belum. Adik-adik didampingin sama ibu bapak kan ya di sebelahnya. Oke, kalau belum ada pertanyaan, Kakak lanjut dulu ya untuk kasusnya. Nah, kita akan belajar yang namanya matematika perkembangan gitu ya. Nah, di sini lebih soalnya akan lebih expand dibandingkan yang sebelumnya gitu ya. Di sini ada soal nih, kita baca bareng-bareng. Farida dan Eka memiliki nama belakang Pak dan Kim. Sedangkan Eka lebih tinggi 5 cm dari Kim. Nah, di sini ada kata-katanya nih. Karena Eka lebih tinggi 5 cm dari Kim, apa nama belakang masing-masing gadisnya? Yang pertama, kan Eka itu lebih tinggi 5 cm dari Kim. Asumsikan yang ini itu adalah Eka-nya. Nih, Eka. Sedangkan yang ini berarti Farida. Gitu ya. Nah, berikutnya apa? Karena Eka tidak bisa lebih tinggi dari dirinya, itu berarti dia bukan Kim. Gitu ya. Artinya, siapa nama belakang Eka? Berarti kalau Farida itu adalah Kim, berarti Eka-nya adalah, nama belakangnya adalah siapa? Sisanya. Kan tadi yang Kim udah dipakai. Berarti Eka pakainya nama belakangnya adalah Pak. Gitu ya. Eka pakai Pak, kalau Farida itu pakainya Kim. Jadi Eka nama belakangnya Pak, sedangkan untuk Farida nama belakangnya Kim. Dengan mengikuti logika pernyataannya. Kak Eka Ditra, lebih tinggi siap. 5 cm dari Kim. Karena di sini Eka yang paling tinggi dan Kim ini itu adalah yang dikatakan si Eka-nya lebih tinggi dari Kim. Berarti Kim itu miliknya Farida dan Eka itu nama belakangnya adalah Pak. Gitu ya. Oke, Kak, kapan siap? gimana? Bisa dipahami untuk soal yang ini? Bisa? Kak, kapan siap? Bisa ya. Jadi, di dalam soalnya itu kan cuman ada 2 anak perempuan. Soalnya dapat diselesaikan dengan mudah gitu ya. Kita lihat objeknya, terus kita lihat permasalahannya gitu ya. Dimana Eka tadi lebih tinggi 5 cm dari Kim. Nah, nama belakangnya berarti bukan Kim, karena dia lebih tinggi. Berarti nama Eka belakangnya Pak, sedangkan nama Farida belakangnya adalah Kim. Oke, kalau belum ada pertanyaan, kita coba lihat yang taks kedua. Taks kedua, Cinta menata 3 hamparan bunga di depan rumah. Jadi ada bulat, ada persegi panjang. Dan dia juga menanam bunganya itu ada bunga petunia, bunga mawar, dan aster. Di petak bunga ini. Cinta tidak menanam bunga aster di petak bunga berbentuk persegi. Petunia tidak mekar di petak bunga bundar atau petak bunga persegi.
di petak bunga manakah setiap jenis bunga mekar? Caranya itu adalah seperti ini. Kita akan jawab satu persatu dari pernyataan yang diberikan, gitu ya. Yang pertama, mengatakan kita punya 3 petak. Kakak buatkan dulu gambar petaknya gitu ya. Oke, petaknya berarti seperti ini. Ada bulat, ada persegi, ada persegi panjang. Panjang. Terus bunganya itu ada petunia, ada mawar, ada aster. Ini kan? Oke. Dia menanam petunia, mawar, aster. Oke, sudah ada ya. Ini kita silangkan seperti ini. Ini masing-masing kotaknya kita buat seperti ini. Oke. Nah, sip. Terus ini kita buat juga. Kita garis. Dan ini terakhir kita garis juga. Gitu ya. Nah, kita udah dapat nih. Katanya cinta tidak menanam bunga aster di petak bunga persegi. Oke, berarti bunga aster itu nggak ditanam di persegi. Berarti persegi kita eliminasi gitu ya. Eliminasinya dengan tanda negatif. Aster nggak mungkin di sini gitu ya. Nggak mungkin ada di sini. Berikutnya, petunia katanya tidak mekar di petak bunga bundar atau petak bunga persegi. Berarti yang mana petunia? Yang ini. Di bundar tidak ditanam, di persegi juga tidak ditanam. Berarti petunia sudah pasti ada di mana? Sisanya? Ayo, sisanya petunia berarti di gambarnya di mana? Di persegi Segi panjang, pan panjang. panjang ya. Jadi di sini nanti ada persegi panjang. Si petunianya ditanam di sini. Lanjut. Di petak bunga manakah setiap jenis bunga akan mekar? Nah, kita akan cari tahu kembali untuk aster dan mawar gitu ya. Aster tadi udah tidak di persegi, sedangkan petunia ada di persegi panjang. Karena di bagian persegi panjang itu kan sudah dibuat gitu ya. Nah, karena di persegi panjang sudah ada petunia, berarti mawar sama aster boleh nggak? Nggak boleh gitu ya, karena kan udah dipakai tempatnya sama petunia. Berarti ini mawar nggak boleh di sini, aster juga nggak boleh di sini. Nah, sekarang idenya gimana? Kita lihat dulu. Ada satu kolom kosong nih di sini. Aster. Aster katanya nggak boleh di persegi dan di persegi panjang. Berarti kemungkinan besarnya aster itu ada di Bulat, wilayah bulat atau bundar. bulat. Berarti ini tanaman aster. Nah, karena bagian bundar sudah ditanam dengan aster, berarti mawar nggak boleh ada di bulat. Berarti ini kita eliminasi juga. Maka kita akan menyisakan mawar itu ada di persegi. Gitu ya. Berarti ini posisi mawar. Oke, sampai sini bisa dipahami? Yuk, bisa nggak? Nanti kita akan cek jawabannya. Sudah benar atau belum? Ya, kita buat tabel. Nah, tabelnya ini udah dibuatin. Nih ya, tabelnya bulat, persegi, persegi panjang. Ini kakak hapus deh coretan yang punya kakak. Nanti kita tinggal cek berdasarkan yang ada di slide gitu ya. Nah, ini nanti bisa dilihat rekotannya, masih bisa dilihat gitu coretannya. Oke, kita cek ya. Tadi kan dibilang yang pertama apa? Mawar petunia kita taruh di kolom yang ini dan bunga aster. Terus cinta tidak menanam bunga aster di petak bunga berbentuk persegi. Berarti kan yang tadi kita eliminasi gitu ya. Nah, artinya ini tidak ditanam dengan bunga aster. Terus berikutnya hamparan petunia
itu tidak di bulat dan persegi. Berarti bulat perseginya kita eliminasi. Yang ini pernyataannya kita berikan tanda minus di bulat dan persegi. Selanjutnya, kita akan bekerja dengan tabel. Berarti petumnya ada di sini yang berwarna hijau, gitu ya. Di persegi panjang, berarti yang sisanya udah nggak boleh dipakai nih. Ini nggak boleh, nggak boleh. Nah, artinya bunga aster kedapatan di bulan. Nah, sama kan dengan yang kakak coret di awal tadi hasilnya. Jadi, di hamparan bunga mana sajakah? Jawabannya petunia. Itu ada di persegi panjang. Persegi panjang. Terus mawar ada di persegi. Berikutnya bunga aster itu ada di bulat. Aster itu ada di bulat. Tetap Oke. Sampai sini bisa dipahami, paham. Adian, Ikam, Alia, Kaila, Paham. Aldrich? Bisa? Ya. Oke, sip. Kaila sudah ngasih jempol ya? Oke, Aldrich nanya nih, kapan siap? Bentar lagi, sabar ya. Sampai 23:30. Kita masih ada satu soal lagi. Nah, ini ada Citra, Indah, Hakim, dan Arif membuat dekorasi tahun baru dari kertas kepingan salju, bintang, lentera, dan karangan bunga. Hakim tidak bisa membuat karangan bunga yang panjang, jadi dia memutuskan untuk membuat yang lain. Gadis itu memotong kepingan salju, tapi bukan Indah. Arif tidak tahu cara membuat lentera atau karangan bunga dekorasi. Apa yang sebenarnya dibuat oleh masing-masing anak? Baik itu Citra, Indah, Hakim, dan Arif. Kita cek ya. Pertama, kita akan nuliskan nama hiasannya dulu. Dekorasinya ada kepingan salju, bintang, senter, dan karangan bunga. Anak-anaknya ada siapa aja? Ada Citra, Indah, Hakim, dan Arif. Gitu kan ya? Nah, terus kita akan mengisi tabel dengan sesuai kondisi soal. Hakim tidak bisa membuat karangan bunga yang panjang, jadi dia memutuskan membuat yang lain. Oke, berarti Hakim kita coret. Kita kasih tanda negatif. Artinya, Citra di sini kan bilang ya, gadis itu memotong kepingan salju, tapi bukan Indah. Karena di sini yang perempuan itu hanya ada Citra dan Indah. Ini kan gadis atau perempuan. Berarti selain Indah, ya Citra gitu kan ya. Yang membuat potongan salju. Selanjutnya apa? Bintang, senter, dan karangan bunga, Citra sudah tidak mungkin mengerjakan. Gitu kan ya. Selanjutnya, Citra tidak ada orang lain yang membuat kepingan salju. Makanya lainnya itu sudah negatif gitu ya. Yang lain juga tidak buat kepingan salju. Ini negatif, 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 minus gitu ya. Nah, apalagi yang diketahui? Arif tidak tahu cara membuat lentera atau karangan bunga. Berarti Arif itu nggak bisa buat senter, nggak bisa buat karangan bunga. Berarti yang negatif itu ada dua. Punyanya Arif. Berarti Arif menyisakan bintang. Arif hanya bisa buat bintang. Berikutnya apa? Karena bintang sudah dibuat oleh Arif, berarti Indah dan Hakim sudah pasti tidak membuatnya juga. Berarti kita kasih tanda negatif di kolom bintang. Punyanya Indah dan Hakim, karena sudah dibuat oleh Arif. Selanjutnya gimana? Sekarang kita tinggal Hakim. Hakim karena sudah tidak membuat kepingan salju, bintang, dan karangan bunga, pasti Hakim membuat center. Oke, center dibuat Hakim, Indah sudah pasti tidak juga membuat center. Artinya karangan bunganya dibuat oleh Indah. Maka kita akan
mendapatkan final dari bentuknya, gitu ya. Bentuk finalnya yang seperti ini. Kepingan salju itu oleh Citra, bintang itu oleh Arif, center itu oleh Hakim, dan karangan bunga itu oleh Indah. Ini Indah, ini Hakim, ini Arif, ini Citra. Mari kita cek kesimpulannya. Nih ya, Citra ada di kepingan salju, benar. Dan Indah ada di karangan bunga, itu juga benar, gitu ya. Terus Hakim ada di bagian lentera atau senter, benar. Dan terakhir, Arif itu ada di tanda bintang, benar. Oke, sampai sini bisa dipahami? Aldrich, Hikam, Bisa. Adian, Alea, dan Kayla, bisa? Bisa tidak? Nah, bisa. Ya, oh, Adian ngasih jempol. Oke, kita masih ada waktu. Kita akan belajar di platform. Kita akan membuka kembali platformnya yang seperti tadi ditunjukkan, gitu ya. Kakak akan kembalikan ke platform. Wait. Oke, kakak kembalikan ke platform yang bagian ini. Kan, Nah, di platform kita akan ada task sebanyak 4 gitu ya. Ada task 1, task 2, task 3, dan task 4. Kita berarti tadi sudah buka 3.183 dan yang ini. Nah, ini juga sama nih soalnya. Mari punya sapu tangan. Dia melepatnya menjadi 2. Lalu menjadi 2 lagi. Pindahkan kartu-kartu ke sapu tangan yang tepat. Oke, jadi kalau sudah dilipat 2, pastikan yang terlihat ini. Terus kita bagi 2 lagi sampai menyisakan sisi hijau dan oranye saja. Berarti ketika dibagi 2, kita akan mendapatkannya apa? Yuk, kita berarti akan mendapatkan sisi yang sebelah sini kan ya? Ini kita bagi 2 tengah sini. Kita akan screenshot aja. Nah, kita kembalikan ke slide. Wait, kakak tambahkan slide biar kita bisa coret-coret juga untuk soal yang berikutnya gitu ya. Nah, ini nih, kakak sudah punya nih. Mari punya sapu tangan, melipatnya menjadi 2. Berarti kan kalau kita lipat jadi 2, asumsikannya seperti ini. Ini kita bagi 2, ada berapa kolom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti masing-masing mendapatkan 5 bagian. Berarti kita bagi 2 nih di sini. Set. Nah, ini udah kita lipat. Selanjutnya, setelah kita lipat, kita akan mendapatkan lipatan lagi. Berarti lipat bagian lagi. Lipat tengahnya. Nah, sekarang kita tinggal lihat. Karena di sini polanya itu adalah yang oranye. Kayak gini. Ini kan akan sama dengan yang ini. Terus sisi kirinya itu ada yang hijau. Berarti tinggal tampak yang bagian ini saja. Yang ini kita tutup. Ini juga kita tutup. Gitu ya. Setelah itu, setelah ditutup, ini juga ditutup, ini tutup, maka kita akan menyisakan yang ini saja. Nah, setelah itu, bagaimana caranya? Kita cek. Yang ada di sudut orange dan hijau, itu ada kotak berwarna ungu. Gitu kan ya? Berarti di sini itu ada kotak berwarna ungu. Oh, ganti warnanya biar sama.
berwarna ungu. Berarti di sini ini. Ini ada kotak berwarna ungu. Oke, berikutnya apa? Setelah ungu, serongnya itu kesininya itu ada warna orange, bulat, lalu ada belah ketupat. Gitu kan ya? Oke, nih bentuknya. Nah, ini yang warna ungu lagi. Oke, kita punya. Lalu berikutnya, kita masukkan apa? Yang warna hijau dulu ya. Biar, nah, yang hijau ini ada di orange kan? Yang ini ya. Pakainya berarti yang hijau ini ke sini. Oke, berarti hasilnya apa nih? Belah ketupat lagi kan ya? Gini, set, buat. Terus ada yang persegi. Perseginya sebelah mana? Ini ke sini. Oke, perseginya di sini. Nah, ini kita coret. Terus berikutnya gimana? Warna oranye, gitu ya. Nah, oranyenya itu ada di sini yang berbentuk bintang. Ini. Satu lagi ada di mana? Ada di bulat. Oke, bulatnya di sini. Terus untuk berikutnya apa? Untuk berikutnya itu ada yang warna pink. Pinknya belum kita buat kan? Oke, pink asumsikan kakak pakainya warna ini, merah. Hmm. Untuk yang warna pink posisinya di mana? Ada di belah ketupat. Kita asumsikan berarti ada di belah ketupat, berarti yang bagian ini kan ya. Nah, pink itu sejajar dengan yang orange, berarti ini. Set set ini untuk yang pink bintangnya. Oke, ini sudah kita coret. Terus satu lagi kita punya apa? Untuk yang bulat. Bulatnya ada di sini berarti. Oke. Nah, nah ini jawaban kakak kayak gini. Kalau di platform bentuknya jadi gimana? Kita tinggal pindahkan berdasarkan hasil jawaban ini. Oke, kita pindahkan ya. Kakak kembalikan ke platform. Oke, berarti tadi yang oranye itu ada di mana posisinya? Oke, kita satu-satu ya cobainnya. Pertama kan yang ini ada di sini, gitu kan ya. Terus berikutnya ini ada di sini. Berikutnya yang kita fokusnya ke yang bagian ini aja ya, kotak yang bagian ini. Oke, tadi setelah dapat bola ketupat itu kita ambil yang mana tadi? Untuk yang oranye, bulat dan bintang, gitu ya. Yang bulat itu ada di antara sini dan yang bintang itu ada di sini. Gitu kan ya. Setelah itu kita masuk ke warna pink. Pinknya itu ada di sini. Ini ada di sini dan bulatnya ada di sini. Oke, untuk berikutnya hijau sekarang. Hijaunya belah ketupatnya ada di sini dan perseginya ada di sini. Oke, coba kita cek ya. Oke, solusinya itu adalah tepat ya. Solusi yang kakak buat itu tepat. Oke, di sini nanti akan ada 2 kali percobaan. Nah, di sini ada 7 soal. Sampai 7 soal. Nanti teman-teman bisa buka platformnya ya. Oke, bisa dimengerti sampai sini dari contoh-contoh soalnya yang sudah dijelaskan. Bisa, bisa. Gimana? Altik, Hikam, Adian, Alia, dan Kaila. Boleh dilihat coba hasil belajarnya. Oke, Kaila, oke. Sudah, tapi pada teman-teman pada buka platform nggak? Coba yuk, Buka. buka platformnya yuk. Biar sembari dikerjakan, karena kita masih ada waktu. Hmm, Pak, kita cobain lagi ya.
Untuk soal berikutnya nanti biar bisa langsung dikerjakan. Kita cobain untuk yang soal berikutnya. Bentar. Nih, kakak tadi cobain yang aritmetika nih. Kita akan refleksi lagi yang aritmetika. Nah, yang ini. Bagian 1 nih, menghitung 10 kali 9. Berarti nolnya kita taruh belakang. 1 dikali 9 itu adalah 9. Dapatnya 90. 3 kali 20. Nolnya taruh di belakang. 3 dikalikan 2, itu hasilnya adalah berapa? 3 kali 2 berapa teman-teman? 6. Berarti dapat 60. 6, 60. Sedangkan 60 dibagi 6. Yang belakangnya tetap 0. 6 dibagi 6, itu hasilnya adalah 1. Berarti dapatnya 10. Sekarang 30 dikali 2. Berarti 3 dikali 2, 6. Tambah 0 di depan. Gitu kan ya? Yang ini, kalau 7 dikali 10, berarti 7 kali 1, 7. Tambahin 0 di kanan, 70. 70. Sekarang ada lagi nih, 80 dibagi 2. Berarti 8 dibagi 2, itu adalah 4. 80 bagi 2. Berarti dapat 40. Di belakangnya kita tambahkan 0 lagi. Sekarang lagi nih, 2 dikali 5. Berapa 2 kali 5 teman-teman? Ayo, 2 kali 5. 8 bagi Berapa 2. 2 kali 5? 80 bagi 2 berapa? Gitu. Ada yang bisa jawab? Boleh lewat kolom chat juga. 2 kali 5. 2 kali 5 berapa? 2 kali 5. Oh, kalau 2 kali 50. Kayla, 2 kali Alia, Ikam, Adian, Aldrich. 10. 100. 100. Berapa Hyo? Ini ya, 2 kali 5 itu adalah 10. 100. Terus tambahin 0 di belakangnya. Dapat hasilnya adalah 100. Sekarang 40 dikali 2. 4 dikali 2, 8. 0 kita taruh belakang. 80. 100 dibagi 5. Berarti 10 kita bagi dengan 5. Itu hasilnya adalah 2. Berarti 5-nya, 0-nya kita tambahkan di kanan. Dapatlah 20. Kalau yang ini, itu kita bisa kerjakan yang perkalian dulu. Itu juga boleh. Kerjakan yang pembagian dulu juga boleh. Berarti 10 dikali 6, 60. Baru hasil 60 ini kita bagi menjadi 2. Berarti 6 dibagi 2. 6 bagi 2 itu adalah 3. Berarti 30. Ini hasilnya adalah 30. Kalau yang ini ada tanda kurungnya nih. Katanya suruh dikerjain yang dalam kurung dulu. 90 dibagi 3. 9 bagi 3 itu adalah 3. Gitu kan ya? Berarti 2 dikali 3 sama dengan 6. Terakhir, 80 dibagi 4. 8 dibagi 4 itu adalah 2. Berarti 0 yang kita tambahkan jadi 20. Dan selanjutnya 20 dikalikan 2. Berarti 2 kali 2, 4. Kita tambahkan 0 di kanan. Hasilnya berarti 40. 40. Gitu ya. Oke. Kita isikan di platform berdasarkan hasil yang sudah kita peroleh ya. Nah, di sini kakak akan kasih contohnya. Nanti teman-teman semuanya bisa kerjakan di sini. Oke, 10 kali 9 tadi adalah 90. Jadi kan yang Lalu ini untuk 3 dikali 20 itu adalah 60. belum kerjaan. Lalu berikutnya tadi 60 dibagi 6 berapa hasilnya? 10 gitu kan ya?
Oke, ini 10. 30 dikali 2, 60. 7 kali 10, 70. 80 bagi 2, 40. 2 kali 5, 100. 50. 40 kali 2, 80. 100 bagi 5 tadi berapa? 2, 20. Lalu 10 kali 6 bagi 2, 30. Loh, 2 kali 90 bagi 3. 90 bagi 3 tadi berapa? Bagi tiga, 30. 30. 30 kan ya? 30. 90 bagi 3. 30. Loh, 30 kali 2 hasilnya adalah 60. Oke, terakhir 80 dibagi 4 dikali 2. Berarti hasilnya adalah 20 kali 2. Itu adalah 40. Mari kita cek jawabannya. Oke, solusinya sudah tepat. Gitu ya. Kita dapat solusinya sudah tepat. Nah, nanti di bawah ini masih ada pertanyaan kembali. Gitu. Oke, sampai sini. Apakah ada pertanyaan? Adrit, Adrian, Hikam, Alia, Kaila, Ada. ada pertanyaan nggak? Ada. Ayo, kalau ada boleh. Ya, tadi yang coretan kakak yang ini ya. 9 bagi 3, 3. Tapi kita tambahkan nolnya. 30, 2 kali 30 itu adalah 60. Ayo, ada pertanyaan nggak? Sebelum berakhir. Adrian ada pertanyaan nggak? Ada. Paham untuk materi hari ini? Paham. Aldrich, paham? Paham. Hikam, paham nggak? Paham. Alia, Alia, coba on cap. Paham juga nggak? Oke, kalau Kaila paham, boleh react. Oke, Kaila juga paham. Boleh on cam yuk teman-teman. Kita ambil screenshot. Boleh nggak? On cam yuk. Itu tuh Kaila sama Alia. Berkenan nggak untuk on cam? Kita akan ambil screenshot kehadiran. Boleh? Nanti boleh berekspresi juga. Oke, Kaila udah on cam. Alia? Alia belum ya? Coba yuk. Alia. Oke, coba yang lain boleh pause. Pause-nya boleh bebas, mau kayak gimana? Ya, 1, 2, 3. Tahan dulu ya, diambil dulu screenshotnya. Lagi, 1, 2, 3. Oke, tahan dulu ya. Oke, sip. Nah, dah. Gimana? Belajar hari ini seru nggak? Boleh kasih react juga nih, seru atau nggak? Terus. Belajar sama kakak. Namanya kakak Kak Ditra gitu ya. Ini ketemu baru pertama kali. Nah, nanti jangan lupa ya dikerjain di platform ada task 1, task 2, task 3, dan task 4 gitu ya. Dikerjain contoh-contohnya tadi yang udah dijelasin di slide gitu ya. Nah, sekarang kakak tutup dulu untuk sebagai kesimpulan. Hak saya telah mengetahui apa aja hari ini. Boleh disebutkan? Perkalian, pembagian, dan soal cerita ya. Terus ada apa lagi? Saya sudah belajar tadi, ada perkalian pembagian tentunya. Sulit bagi saya, menarik bagi saya. Nah, nanti itu bisa ditaruh di platform di task keempat buat review pertemuan berikutnya. Nah, banyak hal menarik menanti teman-teman di pelajaran berikutnya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih atas pelajaran pada malam hari ini. Sampai jumpa lagi. Kita berdoa dulu ya. Sebelum kakak tutup, kita berdoa. Oke, berdoa menyudahi belajar pada malam hari ini. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Semoga bermanfaat, ilmunya berkah, dan belajar terus ya.
Nah, itu saja yang bisa Kak Ditra sampaikan pada malam hari ini. Sampai jumpa di pelajaran-pelajaran berikutnya dan semoga cepat bertemu kembali dengan Kak Farhan. Makasih banyak buat Aldrich, Adian, Hikam, Kaila, dan Alia yang sudah hadir dan menyempatkan untuk belajar di malam hari ini. Oke, sampai jumpa. Dadah. Dah. Atau ada yang mau disampaikan dulu nggak? Ini mumpung belum kakak akhiri loh. Gak ada. Ada? Nggak ada ya? Udah kakak stop dulu record.